Satu persatu truk kontainer dari Israel mengarahkan lajunya ke wilayah Gaza, Palestina. Ada 800 truk per hari yang melintas dan telah melalui pemeriksaan Kementerian Pertahanan Israel. Satu-satunya akses perlintasan barang logistik antara kedua negara adalah perlintasan Kerem Shalom, yang terletak di sisi selatan Gaza, perbatasan dengan Mesir dan Israel. Di Kerem Shalom tidak ada pertemuan antara petugas pembawa barang kedua negara. Semua barang ditinggalkan di zona netral sepanjang hampir setengah kilometer untuk mencegah gangguan keamanan. Meski suasana terasa tenang, bentrokan Israel-Palestina bisa pecah kapan saja. Saudara, bangunan yang nampak jauh di belakang saya itu adalah bangunan yang sudah masuk dalam wilayah Gaza. Saat ini saya sedang berada di Israel, berjarak sekitar 700 sampai 800 meter dari perbatasan antara Israel dan juga jalur Gaza. Ini menjadi salah satu tempat di mana tentara Israel berjaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan di sini kami tidak dapat menampilkan bagaimana mereka berjaga dan berlatih, tapi dari sini kami bisa mendengar ada suara tembak-tembakan yang merupakan suara latihan dari tentara Israel yang berjaga di sekitar jalur Gaza. Konflik Israel dan Palestina adalah masalah yang membelit di berbagai bidang. Namun epicentrum masalah kedua negara ialah masalah perebutan wilayah Yerusalem. Yerusalem adalah kota penting bagi tiga agama Abrahamik. Umat Yahudi, Islam, dan Nasrani menjadikan kota ini sebagai kota suci. Yerusalem berarti kota damai dalam bahasa Ibrani. Namun, seberapa pentingkah arti sebuah nama bagi kota yang masih diklaim sebagai ibu kota negara oleh Israel dan Palestina? Palestina menuntut Yerusalem Timur sebagai ibu kota pemerintahan. Sementara Israel kini menduduki seluruh wilayah Yerusalem dan menempatkan kantor-kantor pemerintahannya di sana. Padahal masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai wilayah Israel ataupun Palestina. Seluruh kedutaan besar negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel pun tetap berada di Tel Aviv, bukan Yerusalem. Meski demikian, Badan Perdamaian Israel masih optimistis perdamaian kedua negara akan tercipta cepat atau lambat. One of the problems with the American peacemaking, and it's not just Obama, it was the same with Clinton, it's the same with Bush. All of them made their biggest effort at the end of the presidency. And it's much easier for an American president, and they have much more leverage when they'll do it when they start. So maybe Trump brings some hope. But I can't tell you if he will be successful. I'm saying that we should be open to that and we should do whatever we can to make him successful because peace is our interest. Pemimpin Israel dan Palestina melihat kepemimpinan Presiden Trump sebagai harapan baru untuk menutup catatan konflik kedua negara. Salah satu pejabat Israel yang enggan disebut namanya menyebut bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump sebagai suatu hal yang tidak dapat ditebak. Pada satu sisi, Trump pernah mengatakan mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang tentunya ini memancing reaksi negatif dari masyarakat internasional mengingat Yerusalem tidak diakui secara internasional sebagai ibu kota Israel. Namun pada sisi lainnya, Donald Trump juga beberapa kali menyatakan komitmennya untuk mendamaikan kedua negara, yakni Israel dan Palestina. Nah, pada akhir Mei ini, Presiden Trump akan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke beberapa negara, seperti misalnya ke Israel. Pada Senin ini, Presiden Trump akan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Lalu Presiden Trump juga akan datang ke Arab Saudi untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin negara Islam. Lalu, Presiden Trump juga akan datang ke Vatikan untuk bertemu dengan Paus Francis. Lalu bagaimana? Apakah kemudian upaya mediasi yang dinyatakan oleh Trump sebagai suatu hal yang akan dilakukan ini akan membuahkan hasil? Kita sama-sama menunggu. Yos Kusuma, Kompas TV, Tel Aviv, Israel.